Drabanian Stars. Yang sudah telanjur mungkin belum tahu ilmunya, akhirnya alhamdulillah mendengarkan TER Talks ini. Yang sudah punya, dijual kan kayaknya nggak mungkin. Atau dikasih ke orang yang mungkin non muslim aja. Atau justru jadi melihara hewan ternak supaya anjing dijagain. Iya. Secara umum bahwa yang dilarang di sini adalah kita untuk memilikinya, ya, dengan tanpa alasan yang dibolehkan. Dan kita tahu bahwa anjing itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Ya, sehingga mereka ini, anjing-anjing ini ya tidak harus dipelihara kemudian mereka baru bisa hidup. Kan seperti itu. Ya, kalau kemudian dia adalah seorang muslim yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, maka dia harus berlepas kepada anjing tersebut tanpa menyakiti atau menyiksa anjing tersebut. Ya, cari jalan-jalan, cara-cara yang sekiranya dia bisa berlepas dari anjing ini tanpa harus menzalimi dan menyakiti anjing tersebut. Seperti itu. Baik, berarti yang boleh kan tadi menjaga segala macam polisi ya, perlu banget anjing untuk melacak misalkan narkoba dan lain-lain. Nah, kan kalau melacak itu kan mau nggak mau dia mengendus-ngendus ya, mengendus itu mungkin juga bisa terkena si polisinya ya, atau yang meliharanya, atau barang-barang yang diendus liur-liur tersebut. Nah, dijilat kan biasanya memang si ini udah basah dengan liur kan biasanya. Nah, untuk membersihkan si liurnya gimana Ustaz? Apakah ada hukum khusus? Iya, Nabi SAW menjelaskan tentang hal ini. Ya, kata Nabi SAW, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab." Kata Nabi SAW, cara mensucikan bejana kalian jika ada anjing yang minum di sana, maka dengan mencucinya 7 kali, yang pertamanya dengan tanah. Ya, jadi ini cara ketika kita terkena air liur anjing. Ya, jadi para ulama mengatakan bahwa air liur anjing ini najis yang paling berat, disebut dengan najasah mughalladzah. Najisnya itu berat banget sehingga nggak bisa dibersihkan, nggak bisa disucikan kecuali dengan mencuci 7 kali, dan yang pertama dengan tanah. Ya. Dan gosokan pertama tanah. Betul. Kedua, ketiga. Cucian pertama dengan tanah. Ya, para ulama mengatakan boleh tanahnya itu diletakkan di bejana atau di tempat kita terkena air liur tersebut, ya, dibersihkan, baru kemudian ya, cucian yang kedua, yang ketiga sampai yang ketujuh itu dengan air. Boleh juga tanahnya dicampur dengan air. Jadi kayak semacam tanah liat begitu, dicucikan gitu ya, diusap-usapkan di tempat yang terkena air liur anjing, baru yang kedua, ketiga sampai ketujuh itu dengan air, jadinya bersih. Thayyib, seperti itu. Harus tanah, Ustaz? Harus tanah, nggak boleh diganti dengan yang lain. Sehingga sabun dan lain-lain itu tidak menggantikan fungsi tanah. Ya, karena secara spesifik, pertama alasannya adalah secara spesifik Nabi SAW menyebut tanah. Ya, kalau boleh selain tanah tentu Nabi SAW akan menjelaskan. Kemudian yang kedua, ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa para ahli itu menjelaskan bahwa bakteri yang ada di air liur anjing itu tidak bisa hilang kecuali dengan tanah. Sehingga ini wahyu dari Allah tentunya, dan yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah dengan tanah terlebih dahulu, baru kemudian dengan air. Sabun. Seperti itu. Oh, Masya Allah. Tanahnya apa ya Ustaz ya? Bebas lah. Tanahnya. Mau tanah apa? Tanahnya bebas. Tapi ntar lama-lama sayang nih jadi kendi. Ustaz. Karena lagi ramai juga nih kucing-kucing yang populasinya marak. Cepet. Iya, kucing ya Ustaz ya. Dari yang cuman berapa anak tiba-tiba sekalinya lahir kan jadi banyak sekali. Dan ini ada program-program memang sterilisasi Ustaz. Alhamdulillah pemerintah kita ada program-program itu juga. Dan pecinta-pecinta kucing pun juga mengambil kesempatan itu. Ada juga yang memang dia pelihara dan akhirnya disterilisasi. Apakah ini zolim terhadap si hewan ini, disteril seperti itu? Ya, barakallahu fikum. Kalau ditanya ini kezaliman atau bukan, cara mensterilisasi kucing atau kebiri kucing emang itu perbuatan yang menyiksa kucing sebenarnya. Iya. Baik. Dan itu memang dilarang dalam Islam. Kezaliman kepada hewan itu kan dilarang dalam Islam. Termasuk juga sterilisasi. Makanya para ulama mengatakan bahwa sterilisasi ini nggak boleh, haram hukumnya secara dasarnya. Asalnya itu haram, nggak boleh. Lalu kemudian imam-imam madhab dari setiap madhab yang 4 itu mereka mengatakan ya, boleh disteril kalau ada manfaat. Boleh steril kalau ada manfaat. Itu 4 mazhab mengatakan hal yang sama. Boleh disteril kalau ada manfaat gitu loh. Dahulu mereka bukan steril kucingnya. Dahulu mereka tuh sterilin seperti kuda. Kuda itu kalau disteril katanya itu lebih bikin kuat
larinya, ketangkasannya gitu. Jadi ada manfaatnya. Atau kambing. Kambing pernah disteril juga karena dagingnya tuh lebih banyak. Kambing yang dewasa disteril tuh boleh karena dagingnya lebih banyak manfaatnya. Itu yang disebutkan oleh para fuqaha. Pada saat mereka mengatakan sterilisasi boleh kalau ada manfaatnya. Nah, ulama kontemporer ini pada saat mereka mendapatkan pertanyaan yang sama masalah kucing, mereka mengatakan sama kaidahnya. Boleh kalau ada manfaatnya. Ya, atau bisa menghilangkan mudarat dari si kucing tersebut. Contohnya ya, misalnya kucing ini akan mati kalau tidak disteril atau tidak dikebiri, dia bakal mati. Maka jalannya memang dikebiri biar dia nggak mati. Ya kan? Atau bisa sakit kalau nggak disteril. Ya udah kita steril. Atau dan yang paling banyak, kalau nggak disteril, anaknya banyak dan nggak ada yang ngurus. Nggak ada yang ngurus. Malah akhirnya anak-anaknya yang banyak itu dizolimi sama masyarakat. Dibunuh lah, ditembak, dibuang dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi kezaliman yang cukup parah bagi masyarakat gitu loh. Nah makanya dengan alasan ini boleh kata para ulama kucing-kucing itu disteril begitu. Berarti insya Allah itu ada manfaatnya Ustaz ya? Iya, masih ada manfaat. Baik, alhamdulillah. Untuk tadi yang akhirnya dibunuh segala macam, ini banyak juga Ustaz kasus-kasus sampai kemarin ada yang kasus dibunuh, ada yang hanya sekedar dijailin doang, ada gajah yang dimasukin nanas-nanasnya ternyata bom, itu banyak sekali. Iya ada Ustaz. Masya Allah, tega benar. Iya, dan ini untuk membunuh hewan Ustaz. Membunuh hewan, kalau di Indonesia let's say mungkin kucing ataupun tikus ataupun cicak, ada yang hukum-hukum yang ini nggak boleh, ya ini justru harus Ustaz Hamdi. Taib, Allahul musta'an ya, ini realita yang menyedihkan ya. Betul, karena Islam ini datang dengan rahmat, dengan kasih sayang, bukan cuma antar manusia, bahkan pada hewan dan tanaman tumbuhan juga mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Islam. Ya makanya Nabi SAW mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berikanlah kasih sayang kepada yang ada di bumi, maka kalian akan mendapatkan kasih sayang dari yang ada di atas langit. Ya sehingga maksudnya adalah bahwa kita dianjurkan untuk memberikan kasih sayang, kebaikan kepada siapapun makhluk hidup yang ada di muka bumi. Bukan cuma manusia, bahkan hewan pun kita wajib untuk berbuat baik kepada mereka. Makanya tadi hadis yang disebutkan oleh Ustaz Muhammad juga, ala kulli kabidin ratbin shadaqah. Setiap pada makhluk yang bernyawa ada sedekah di sana. Ya sehingga kalau kita ngasih makan misalnya ke burung, kita ngasih minum ke kucing misalnya, itu semuanya kebaikan, itu bernilai sedekah di dalam Islam. Ya makanya sebetulnya selain dari memelihara hewan itu adalah sesuatu yang mubah, di samping itu bahkan ada pahala yang besar gitu ya. Ada pahala pada saat dia memberikan makan, memberikan minum, merawatnya, itu sangat baik sekali. Tayyib, apalagi hadis pezina yang memberikan minum kepada anjing kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena memberikan minum, itu menunjukkan bahwa Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik bahkan kepada hewan sekalipun. Ya bahkan dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan asyatu in rahimtaha rahimakallah. Kalau engkau berbuat kasih sayang kepada kambing, niscaya Allah akan memberikan kasih sayangnya kepadamu. Ya akhi, kambing gak punya akal, tapi kalau kita berbuat baik ternyata Allah akan berbuat baik juga kepada kita. Ya sehingga hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini sangat banyak agar kita berbuat baik kepada hewan. Kemudian hadis lain juga, ya Nabi SAW mengatakan, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Lihat contohnya. Kata Nabi SAW, Fa'idha qataltum fa'ahsinu qitlah, wa idha dhabahtum fa'ahsinu dhibhah. Ya, jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Ya, wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihatahu. Hendaknya kalian menajamkan pisau kalian, kemudian menjadikan hewan yang akan disembelih itu tenang dan nyaman, dan gak boleh dilihat hewan yang lain. Betul, maksudnya adalah lihat bagaimana Islam sangat spesifik memberikan contoh tentang berbuat baik. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, ternyata contohnya adalah berbuat baiknya kepada hewan. Wow, Masya Allah. Ini kan luar biasa perhatian Islam kepada hewan gitu kan. Jadi kezaliman itu tidak dibenarkan walaupun kepada hewan. Ya, kezaliman itu tidak dibenarkan walaupun kepada hewan. Dan juga secara spesifik ya ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Pernah Rasulullah SAW mendapatkan seekor unta yang terlalu keletihan. Ya karena pekerjaan itu berat banget,
dan pekerjaan ini tentunya diberikan oleh pemiliknya gitu kan. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada orang ini, afala tattaqillah fi hadhil bahimah allati mallakakallahu iyaha fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Kata Nabi SAW, tidakkah kamu bertakwa kepada Allah terhadap hewan tunggangan ini yang Allah berikan kepadamu? Sesungguhnya hewan ini mengadu kepadaku bahwa engkau menyakitinya dan memberikannya beban yang berat. Subhanallah, lihat. Dengan ketakwaan, dengan memberikan kemudahan. Betul, dan ternyata hewan ini mengadu kepada Nabi. Dia kecapean gitu ya, dan Nabi menegur, bertakwalah kepada Allah. Jadi bertakwanya itu bukan suruh sholat, bukan suruh puasa, tapi berbuat baik sama hewan. Gitu. Apalagi kalau konteksnya adalah membunuh. Ya ini parah banget. Atau menyiksa misalnya. Ini sesuatu yang besar gitu ya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man qatala usfuran abathan ajja ila Allah yaumal qiyamah yaqul ya rabbi inna fulanan qatalani abathan walam yaqtulni manfaatan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membunuh seekor burung usfur dengan sia-sia, cuma sekedar iseng, maka nanti di hari kiamat burung ini akan mengatakan, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan telah membunuhku karena ingin bermain-main dan dia tidak membunuhku untuk mengambil manfaat dariku. Lihat, hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Ya akhi, sekarang kebiasaan masyarakat kalau mereka mau berburu, iseng targetnya burung. Dan apakah karena ingin mengambil manfaat dari burung itu? Itu yang jadi pertanyaan. Melatih ketangkasan juga nggak bisa ya sebetulnya. Ya akhi barakallahu fiik, kalau ada manfaat di balik terbunuhnya hewan tersebut nggak masalah. Kita mau menyembelih sapi, menyembelih kambing, ya karena mau kita ambil manfaat, kita mau makan dagingnya, kulitnya kita mau manfaatkan, nggak masalah, itu halal, boleh. Berburu boleh, burung juga demikian. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, kita cuma iseng-iseng aja jadi sebagai sasaran untuk ditembak, ini nggak boleh. Bahkan dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, la tattakhidhu syai'an fihi ruh gharadhun. Janganlah kalian menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran lemparan. Nggak boleh. Target. Nggak boleh. Ya sehingga ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya jadi nggak boleh menyiksa, membunuh, nggak boleh. Apalagi hewan-hewan ini juga bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita berzikir. Ya, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa ada seorang nabi digigit oleh semut. Sehingga nabi ini kemudian memerintahkan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk membakar sarang semut. Sehingga langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mewahyukan kepada nabi ini dengan mengatakan, halla namlatun wahidah fa innaka qad ahrakta ummatan tusabbihu lillah. Kenapa engkau tidak membunuh satu semut saja yang menggigitmu, kata Allah. Sesungguhnya engkau telah membakar sekelompok umat yang berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, sehingga nggak boleh kita sembarangan bunuh, sembarangan menyiksa hewan, nggak boleh ya. Walaupun ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kalau binatang tersebut mengganggu maka boleh untuk dibunuh. Ada semut di rumah kita, ada kecoa misalnya yang mengganggu, kita boleh bunuh ya. Serangga-serangga tersebut nggak masalah. Tapi kalau kondisinya tidak mengganggu sama sekali, maka kita nggak boleh iseng-iseng membunuh mereka. Seperti itu. Yang boleh dibunuh itu kayak macam tikus, yang memang disyariatkan kayak gitu. Betul. Sebagaimana yang tadi disebutkan juga ya, bahwa ada hewan-hewan yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibunuh. Ya seperti ular misalnya. Nabi SAW mengatakan uqtulul hayyat, bunuhlah ular-ular. Ya maka Ibnu Umar mengatakan, falabithtu la atruku hayyatan araha illa qataltuha. Semenjak aku mendengar hadis tersebut, aku tidak pernah membiarkan ada ular kecuali pasti aku bunuh. Ya, kemudian juga ada 5 hewan yang mengganggu yang dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram. Kata Nabi SAW, al-hayyatu wal-ghurabu, al-abqa' wal-fa'ratu wal-kalbul aqur wal-hudayya, yaitu ular, gagak abqa', ya gagak yang makan bangkai, tikus, anjing galak, dan juga burung elang, yaitu yang boleh untuk dibunuh dimanapun kita berada. Bahkan cicak ya diperintahkan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang bisa dalam 1 kali pukulan, maka dia mendapatkan pahala sempurna. Kalau dalam 2 kali pukulan, maka dia mendapatkan setengah dari pahala yang sempurna.
Taib, sehingga ada hewan-hewan yang memang diperintahkan untuk dibunuh. Ya, dan itu ilahnya kata para ulama, khususnya yang 5 tadi disebutkan adalah karena dia mengganggu. Karena dia mengganggu dan membahayakan. Seperti itu. Tapi pada asalnya kita harus memberikan kasih sayang dan kebaikan kepada hewan-hewan sekalipun. Jadi ingat dulu anak saya Suhail tuh suka ngasih makanan kucing yang di depan rumah. Enggak dipelihara, cuman memang suka ada kucing dikasih makan masih kecil dikasih makan. Terus udah kucing itu kita bilang saya keluar mobil, mundur, ceret, Injek. Lindes. Aduh itu nempel di roda-rodanya tuh, aduh. Itu langsung ngambil pelajaran ke Suhail. Rizky itu memang sampai aja. Jadi rezeki terakhir si kucing itu yang kamu kasih itu makanan, takdir kematian. Iya subhanallah. Emang tapi masalah ini juga marak juga di masyarakat ya. Kalau nabrak kucing itu tanda sial segala macam. Padahal ya qadarullah gitu loh. Ya qadarullah. Tugasnya kita kalau udah bunuh kita kubur aja gitu loh. Ya nggak usah terlalu mellow banget gitu ya. Nggak usah juga cuek banget gitu. Jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Kepikiran sepanjang hari itu. Kepikiran terlalu ini juga akhirnya membahayakan diri jalan malah gitu loh. Ya bahkan kalau antum kalau berhenti itu malah nabrak motor macam-macam, paham nggak? Jadi kalau ini ada kucing lewat gitu ya, ini kalau direm dari ujung ke ujung nabrak kita semua. Itu akhirnya kita yang mati. Itu terjadi saudara-saudara. Ana pernah agak ngebut sih, motor set, kucing lewat set, ana banting. Bukan karena ini kesukaan Rasul tuh, enggak begitu, tapi emang karena khawatir kelindas. Pamali ya? Enggak juga, tapi memang ya akhirnya saya guling-guling jatuh. Akhirnya bapak bapak lewat bilang, kalau begini mendingan kucing aja lindas daripada nanti bisa jadi Anda yang mati. Betul. Dan manusia itu lebih mulia daripada hewan. Kadang beberapa orang-orang kafir itu justru terbalik. Mereka kalau nolong hewan itu Masya Allah jadi superhero banget untuk hewan. Jadi peri kehewanannya lebih besar daripada peri kemanusiaannya gitu loh. Giliran orang-orang dibunuh segala macam, terutama kaum muslimin dibunuh, mereka lebih cuek, bahkan tega untuk membunuh kaum muslimin gitu ya. Dengan hewan aja baru mereka kasih sayang satu dengan yang lain. Ustaz, pertanyaan terakhir, Ustaz Muhammad. Bagi pecinta kucing ini salah satu kesukaan mereka tuh mungkin kandangnya diperbagus, makanannya diperhatikan. Mungkin kadang ada dikasih baju juga segala macam. Dan kadang-kadang makanan-makanan ini ataupun yang cara memeliharanya itu berlebihan. Mungkin bagus ya karena mungkin supaya nanti si kucingnya jadi jauh lebih bagus, lebih sehat, bulunya lebih indah, bahkan dikeramasin dan segala macam. Berlebihan harga dengan harga-harga yang luar biasa ini gimana sih? Iya makanya ini juga yang harus diperhatiin ya sama teman-teman dari pet lovers nih yang demen melihara ini melihara itu. Tolong nih lihat juga gitu loh. Ini yang dikeluarin untuk kucing, untuk burung, untuk ikan tuh berapa banyak. Ini yang kalau ditotal dia bisa untuk memelihara, mengayomi anak yatim bisa 10 orang kali. Masya Allah benar Ustaz. Iya enggak? Tapi ini cuma buat 1 binatang, 2 ekor binatang, apain? Jangan lebay gitu loh. Ya, semuanya itu ada porsi-porsinya. Lihatlah karena kita hidup ini bukan buat miara kucing, miara burung gitu loh. Kita hidup untuk beribadah kepada Allah, memperbanyak kebaikan gitu loh. Dan kebaikan ihsan kita kepada manusia tentu dinilai lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding ihsannya atau kebaikan kita kepada hewan. Kalau untuk hewan aja tadi tuh Rasul menyuruh baik, ya. Itu untuk hewan gitu loh. Apalagi untuk manusia berarti pahalanya lebih banyak, ya. Makanya jangan sampai juga berlebihan. Ya, karena yang dituntut dalam Islam itu bukan miara ini miara itu, piara anak yatim. Itu yang dituntut dalam Islam itu loh. Ya. Jadi banyak banget sebenarnya hal-hal yang kalau kita alokasikan dana kita ini kepada masyarakat kaum muslimin yang membutuhkan itu lebih terasa manfaatnya. Ya, ada yang bangun sumur, ada yang bangun sekolah, ada yang bangun tahfidz, ada yang enggak punya uang di sana di sini, bahkan subhanallah rumahnya rumah tantenya sendiri enggak terurus, listrik tantenya bunyi mulu, tapi kucing mulu yang diurusin, burungnya yang diurusin. Ini ada yang salah di sini gitu loh. Prioritasnya nggak pintar dia menaruh prioritas untuk keluarnya uang gitu loh. Makanya untuk pet lovers bukan nggak boleh memelihara sebagaimana yang tadi kita udah jabarkan dari awal. Boleh tapi ingat ya bahwa kalau pertanyaan harta tuh lebih rumit dari pertanyaan yang lain. Kalau harta tuh ditanyanya 2. Ya, min aina iktasabah wa fima anfaqah. Masuk lewat mana, keluar kemana.
Ya, ini juga harus kita pertanggungjawabkan gitu loh. Jadi boleh, tapi ya nggak usah berlebihan loh sampai mengeluarkan uang begitu banyaknya, sedangkan yang lain terlantar gara-gara tidak diberikan apapun oleh kita. Walaupun gitu. mampu. Walaupun mampu. Walaupun yang lain juga saudara-saudaranya juga makmur, tapi intinya jangan berlebihan. Kecuali kalau seluruh kaum muslimin udah makmur. Seluruh kaum muslimin. Baru kalau. Ya makanya Maksudnya walaupun dia mampu kan masih banyak orang yang butuh. Iya, tetangga. masih banyak banget. Iya benar-benar, Masya Allah. Intinya berlebihan saat ya. Berlebihan. Kalau misalnya nggak berlebihan ya nggak masalah. Sebagaimana yang kita sebutkan. Betul. Gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Dan Tadi terakhir lagi. udah terakhir. Oh udah emang pengen nanya lagi. Enggak, Ustaz. Mau sih cuman kan. Enggak lah. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Ustaz Hamdi. Dan Barakallahu fiik. buat brothers and sisters yang lagi cari hadiah atau hampers buat merekat ukhuwah dan silaturahmi, kali ini ada Halalika Project yang menyediakan gift atau hampers dan souvenir yang islami, hadiah perekat ukhuwah. Hadiahnya pun beragam, mulai dari paket oleh-oleh khas Mekah, Madinah, Islam tumbler, peralatan sholat, buku-buku Islam sesuai sunnah, produk makanan yang halal dan sehat termasuk air zam-zam. Ada air zam-zam juga, ada mungkin ada kacang atau coklat-coklat khas Mekah Madinah. Selain juga buat orang dewasa, Halalika Project juga menyediakan hadiah untuk anak-anak seperti peralatan makan, minum anak dan tumbler. Tumbler bisa mungkin bisa custom ya. Untuk pemesanan langsung DM Instagram @halalika.project. Halalika Project, hadiah perekat ukhuwah. Baik, terima kasih Halalika. Dan sekali lagi terima kasih buat Ustadz Muhammad dan Ustadz Hamdi. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.